Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu ibadah ubudiyah yang diwajibkan kepada setiap orang Islam adalah sholat. Bahkan pengerjaan sholat itu diharapkan, dihasong supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin. Maka di dalam Al-Quran atau Al-Hadis, kalimat yang digunakan adalah aqimus sholah, bukan af'alus sholah. Aqimu itu adalah menegakkan. Artinya mengerjakan dengan mempertimbangkan berbagai macam unsur-unsur yang dapat menjadikan sholat itu semakin sempurna. Mulai dari kaifiyah atau tata cara sholat, baik dalam gerakan atau dalam ucapan atau doa-doanya. Caranya bertakbir, ruku, sujud, iktidal, dan lain sebagainya. Bacaan doa iftitah, bacaan al-fatihah, bacaan doa ruku, sujud, at-tahiyat, dan lain sebagainya. Maka secara kaifiyah, Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku Nabi menunaikan sholat. Jadi kita mestinya berusaha untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan kaifiyah sholat bagaimana yang dicontohkan Nabi. Selain kaifiyah, maka perlunya kita khusyuk di dalam sholat kita. Konsentrasi kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang panjang ketika Nabi ditanya tentang ihsan. Mal ihsan. Apakah ihsan itu? Maka Nabi bersabda, al-ihsan adalah anta budallaha ka'annaka yarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah ada di hadapan kamu. Ketika kita sholat, seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Maka apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menoleh kanan dan kiri? Atau pikiran kita akan memikirkan yang lainnya? Atau sebaliknya? Kita akan konsentrasi karena kita sedang di hadapan Allah. Pikiran kita akan fokus untuk memikirkan Allah. Memahami setiap bacaan yang kita baca. Apa makna-maknanya dan lain sebagainya. Demikian juga pada faktor yang lainnya. Apakah kita sholatnya sendiri atau berjamaah di masjid bersama imam rawatib. Maka semakin banyak unsur-unsur atau faktor-faktor yang kita tegakkan, maka sholat kita akan semakin sempurna. Dan sebaliknya kalau banyak unsur-unsur yang kita tinggalkan, sholat kita tidak sebagaimana yang diajarkan Nabi. Pikiran kita kemana-mana, tidak konsentrasi. Maka kualitas sholat kita akan rendah. Maka mari kita berusaha untuk menegakkan sholat-sholat kita. Yang belum sesuai dengan sunnah Nabi, mari kita berusaha untuk mempelajari, kemudian mengamalkan kaifiyah sholat bagaimana yang diajarkan Nabi.
Kemudian kita pahami arti-arti dari bacaan sholat. Kemudian kita belajar konsentrasi karena sholat kita itu yang akan menentukan nasib kita di hari kiamat. Nabi bersabda bahwa awalu ma hasabu li ibnatam yaumal qiyamah as-shalah. Permulaan amal-amal anak Adam yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia akan selamat dari hisab tadi, masuk ke dalam surga, lepas dari neraka. Tetapi kalau sholatnya tidak baik, ya, dan tidak pula punya amal sholat sunnahnya, maka dia akan disiksa di neraka. Maka mari kita berusaha untuk membaguskan sholat kita dengan menetapi sunnah-sunnah Nabi, kemudian kita berusaha untuk khusyuk dan tumakninah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.